Oke, selamat malam ya semuanya. Dex Lover dimanapun berada, senang sekali malam hari ini. Perkenalkan saya Blikuin, tuan rumah dari Dex Capital. Jadi malam ini kita akan melakukan live Fama dengan salah satu proyek yang pastinya sudah lulus kurasi dari Dex Capital ya. Seperti apa konsep proyeknya nanti, tapi seperti biasa sebelum kita mulai, kita doa dulu ya teman-teman semua ya. Siap. Bro, Jody, saya pimpin doanya bro ya. Siap. Ya, kita berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi seperti biasa, ama kita malam hari ini, di sesi yang pertama akan ada nanti pemaparan proyek langsung dari Bro Jody terkait dengan proyek AAV-nya. Kemudian yang kedua, kita ada Q&A dan kita sudah memilih 10 ya penanya terbaik. Tapi seperti biasa nanti kita akan panggilkan satu-satu. Kalau seandainya nggak ada ya nanti kita akan pilih nanti yang di sini. Oke, langsung aja untuk menyelesaikan waktu dan kesempatan. Dipersilakan sama Bro Jody. Silakan Bro untuk present projectnya Bro. Monggo. Oke, siap. Selamat malam semua, salam kenal. Perkenalkan, saya Jotski dari AV.ai. Role saya di AV itu sebagai marketing manager sekarang yang di ASEAN, bagian ASEAN. Tapi lebih sekarang prioritasnya di Indonesia. Nah, terus thank you banget nih sebelumnya dari Dex Capital udah undang saya. Such an honor lah. Keren-keren banget Dex Capital tuh. Saya udah lihat grupnya terus aktif juga kan. Nah, Blackpoint waktu itu kan sempet tanya tuh ke saya, Bro Jody, AV itu tuh apa ya? Ini sekarang saya langsung demonstrasiin, lihat kasih lihat aplikasinya ya. Boleh, boleh. Silakan Bro. Share screen-nya biar semuanya bisa langsung lihat. Ini udah kelihatan belum? Sudah aman Bro. Cuman Udah agak-agak kelihatan ya? sinyalnya belum clear Bro. Sinyalnya kali ya. Oh iya sih, ini udah pakai wifi sih. Udah aman ya, Bli? Belum kelihatan Om gambarnya. Belum Sinyalnya paling kelihatan Om. sih. Coba saya kasih lihat review dulu ya. Ini kelihatan nggak? Belum Om. Belum Om sinyalnya itu. Sinyalnya ya? Waduh, gimana ya? Coba Om keluar masuk lagi langsung share screen Om. Saya keluar dulu ya. Oke, silakan Bro. Bentar, saya keluar dulu. Ya, Tes, Bro tes. Jody. Boleh. Ya, coba ini saya sekarang pakai ini aja deh, kuota deh. Nah, ini baru clear. Aman? Bisa ya? Aman, 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 aman. Halo, halo. Tes, tes. Ya Om. Sekarang Share screen-nya keluar Om. Share screen-nya. Halo Om Jot. Sabar dulu ya, teman-teman ya. Sepertinya ada nih. Sinyalnya apa gara-gara hujan kali ya? Di sana hujan ya. Halo Bro Jody. Iya. balik lagi, kayaknya nggak bisa nih kuota di sini sinyalnya juga kurang ya. Ya, mungkin nah, ini tinggal dipencet share screen-nya coba. Nah ini kan udah nih.
ya kan? Terus saya keluar. Sharing. Oh, itu dari device-nya beli, dia auto keluar beli. Ini udah bisa dong berarti. Keluar Om, share screen-nya Om. Apanya? Share screen-nya keluar, share screen-nya. Kamu nggak ada download ya Ki ya? Aplikasinya ya? Belum beli. Wah, nggak bisa ya. Mungkin di pengaturan aplikasinya ada privatnya Om, jadi pas buka langsung auto ke close Telegram kayak Transwallet itu. Oh iya, bener bener bener. Bentar. Ini bisa kedengeran nggak ya? Dengeran Om, dengeran. Iya, berarti kalau keluar dari Telegram langsung nggak bisa ya? Ini gimana ya? Kalau sekarang share screen-nya malah nggak kelihatan apa-apa Om. Coba saya ke pengaturan dulu. Coba saya dari laptop deh ya. Oke, Boleh Om, boleh. bro. Santai-santai bro, relax bro. Oke, bentar ya. Oke, Saya ganti iya. device dulu kalau gitu. Oke, sambil nunggu mungkin disapa dulu ya. Ini udah ada hadir juga di audiens. Saya lihat ada Om Don nih. Halo, malam Om Don Carlito. Malam Li, malam Om Jotski. Kok kok lemas sekali Om? Ini udah gini ya? Udah selesai Pak? Ini belum buka belum? Udah. Udah ya. Kayaknya full full gini nih kayaknya. Full power nih energinya hari ini. Iya, tadi kita telepon itu pas buka puasa kebetulan. Oh, nggak puasa ya? Om Don, info Ya Om, ngabuburit. apa? Info-info ngabuburit Om. Waduh, kalau itu enaknya dikucur Om, sambil deg-degan. Tes tes. Ya Om, udah Nah, masuk ini suaranya. saya. Coba kita sekarang ke share screen nih. Screen saya. Oh, Google. Tapi kalau, nah ini bisa ya? Bisa Om, bisa. Ya. Sip ya. Yes, akhirnya Om ya. Iya, tapi kurangnya nih, sorry nih kalau yang di desktop, di PC ini nggak bisa transaksi, cuma jadi watching wallet doang nih dia. Nggak apa-apa bro. Tuh, Hmm? padahal tadi saya mau nunjukin cara transaksinya. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa deh, tapi saya jelasin dulu deh. Terus fiturnya juga banyakan yang di handphone sebenarnya, di smartphone tuh lebih banyak. Tapi udah, nggak apa-apa deh, saya jelasin dulu. Nanti Oke, saya silakan. coba. Ya, kalau ada yang bisa bantu. Ya udah, ini saya jelasin dulu ya. Ini jadi kita bisa lihat tampilannya Evi.ai itu sebenarnya apa sih? Evi.ai itu sebenarnya itu sebuah data platform yang mengagregasi data dari app lainnya, gitu loh. Di sini bisa dilihat banyak token
ya kan? Ini itu dari exchange lain, dan bisa dilihat juga di sini ada chain tertentu ya. Di sini kita bisa lihat di sini ada Binance, ya, termasuk BSC, terus di sini juga ada Ethereum, dan masih ada 40 chain lainnya. Gitu. Di sini kita bisa lihat nih lengkap chainnya yang udah support sama kita. Nih, kita lihat ya, ada BSC, Ethereum Core, Arbitrum, Zcash juga nanti yang mau yang baru mau launching. Terus ada Polygon juga, terus ada OKC, ada Tron, ya. Jadi rata-rata chain besar sih kita udah integrasi ya. Itu ya, bisa dilihat sendiri ya. Ada banyak, ada Aptos juga yang lagi hot nih di kalangan. Ada Solana juga. Ya. Terus kita juga bisa pilih, misalkan di Indo tuh saya dari kemarin banyak banget yang transaksi pakai core nih, ya kan. Nah, ini dari core bisa dilihat tokennya segala macam. Nah, kan. Terus kan biasa ada yang nanya tuh, bro, itu token kok ada yang punya logo, ada yang nggak punya logo, contohnya begini kan. Ya kan, bisa jelasin dulu bedanya apa. Kita klik langsung deh. Nih, contoh token yang berlogo itu tandanya dia udah hubungin kita untuk memverifikasi token tersebut kan. Ya, verifikasi token di EV gunanya buat apa sih? Gitu loh. Nah, gunanya nih untuk memberitahu info dari token tersebut, dari tokennya dia. Contoh, jadi kita lihat Luna ini ya, dengan core chain ya, infonya tuh. Nah, ini dia token dari China dia buat. Dan terus kita bisa dapat info komunitasnya ada apa aja. Di sini ada Telegram dan ada QQ. Itu salah satu grup seperti Telegramnya Cina lah. Gitu. Terus di sini kita bisa dapat info ini holders, saya jelasin holders itu apa. Holders adalah berapa wallet yang megang token ini. Itu ada 1343 wallet. Terus market cap ya, valuasi dari token tersebut. Terus 24 hour amount ya, ini dari 24 jam terakhir transaksi yang terjadi di token ini, sama volumenya berapa dolar ya. Di sini kita pakai satuannya dolar. Terus liquidity poolnya ada berapa. Terus sekarang saya kasih lihat bedanya dengan token yang belum terverifikasi. Kita ambil contoh ini aja yang paling gampang, paling dekat. Nah, kita bisa lihat nih, ya kan, unverified token. Terus kita selalu kasih notifikasi, please do your own research kan. Lalu harus research. Jadi contoh, ini ada namanya token AI Core ya. Jujur saya juga nggak tahu ini token apa, karena belum ada dari tim sana yang konfirmasi sama kita juga. Tapi kalau dilihat dari sini holdersnya lumayan ya, ada 4.300, terus market cap-nya memang rada kecil 11.000, terus 24 amount-nya ada 3,8 billion ya dari token tersebut. Terus ada volume-nya 24 jam terakhir itu ada $470. Jadi bisa dilihat sendiri ya, tokennya nilainya tuh tipis lah gitu. Terus kalau di sini ini swapper yang berintegrasi dengan token tersebut. Jadi contohnya si AI Core itu dia listing di Ice Cream Swap gitu. Ice Cream Swap itu salah satu exchange yang partner sama kita. Jadi segala macam token yang listing di Ice Cream Swap itu dia secara otomatis juga langsung list di AV gitu. Karena kita sudah berintegrasi datanya dengan exchange tersebut. Nah, terus kita lihat lagi nih, kalau unverified token begini, ya kan? Kita lihat infonya kosong. Nah, ini dia yang jadi biasanya masalah dari para users AV, ya kan? Mereka biasa hanya melihat tokennya persenannya besar misalkan, cuannya gede, ya kan? Dia nggak do the research dulu sebelumnya. Dia main asal beli, tapi nanti taunya token scam atau rug pull. Sedangkan kita sendiri tidak pernah mengaudit, jadi belum memverifikasi token tersebut nih. Makanya kayak gini.
Kita mau cari Telegramnya aja nggak tahu, website officialnya nggak tahu, gitu. Nah, makanya Evi itu juga menyediakan satu fitur yang menarik banget, yaitu fitur ini, fitur chat. Jadi di HP juga ada, di PC juga ada. Kalau saya biasa sih, ya saya iseng-iseng lah main token-token micin lah, anggapannya begitu ya. Kan, kayak gini fungsinya. Jadi kalau dari kalian ada yang pernah tahu, maksudnya pasti pernah tahu lah Certik kan. Certik itu kan dia kayak smart contract reader ya. Dia mengaudit sebuah smart contract. Nah, fitur dari Evi ini tuh mirip seperti kayak gitu. Tapi data yang kita berikan, kita akuin memang tidak selengkap itu, tapi kita mensimplifikasi data tersebut. Jadi kita bikin simple. Karena biasa kan kalau investor, pertanyaan pertama pasti investor atau trader lah. Pertanyaan pertama pasti kalau misalkan main suatu token atau koin, uang gua aman nggak nih? Gitu. Simpelnya. Nah, kita ngecek dulu nih, kita beli sesuatu yang aman atau enggak. Nah, kita bisa lihat dari sini, dari fitur cek ini. Ya kan? Di smart contract-nya tidak terlihat abnormal, sesuatu yang abnormal ya. Jadi tidak di sini ini auto nih. Ini dia auto baca dari token-token yang listed. Sudah seperti project scam, terus admin privilege-nya juga sudah ditinggalkan dan ini sudah menjadi open source ya. Jadi termasuk salah satu token yang aman. Gitu. Terus kita juga bisa lihat mekanisme introduction-nya. Kalau beli berapa teksnya, kalau jual berapa teksnya. Terus biasa juga nanti ada kayak gas fee-nya berapa. Dengan token yang kita bisa baca langsung. Oke, Gitu. Bro. Mungkin sebelum lanjut, gini bro dulu bro. Biar teman-teman yang belum hadir juga nggak bingung. Jadi kira-kira aplikasinya yang lo ciptain ini kayak gimana sih bro? Maksudnya problem apa yang mau dipecahin? Kemudian ini project dia awalnya dia berasal dari mana dan udah berapa lama jalan itu bro? Bisa dijelasin? Oh, I see. Boleh. Jadi saya balik lagi ya, introduksi lagi. Evi.ai itu sudah launch dari tahun 2021 awal. Memang project baru ya, jadi hitungannya belum lama lah. Nah, Evi itu adalah sebuah data platform yang mengintegrasi dari 40 chain yang sudah terlisting sama kita. Ya, tadi salah satu contohnya yang tadi saya udah tunjukin ya, yang Binance, Core, dan segala macam. Terus solusi apa sih sebenarnya? Pertanyaan menarik nih dari Bitcoin. Solusi apa sih sebenarnya? Karena kan biasa kan suatu produk diciptakan tuh dari masalah-masalah usernya kan. Nah, yang pengen kita pecahkan adalah kita tuh pengen mensuplai data kepada para users, investor, traders, atau bahkan sesama project owner untuk memudahkan verifikasi dari sebuah project tersebut. Gitu loh. Contoh, ya kan? Kita ambil contoh ini, GameKing, ya kan? GameKing itu apa sih? Di sini bisa dilihat kalau dia bahasa Mandarin, tapi kita bisa langsung loncat ke site-nya dia, website official-nya dia, ya kan? Oh, bahwa dia adalah entertainment game misalkan gitu. Langsung terintegrasi dengan ini ya, Trust Wallet ya, kayak begini. Nah, jadi kita bisa dapat informasi dari sebuah token dari sebuah project tersebut lah. Terus kita bisa langsung loncat juga ke komunitas. Kita bisa lihat, memverifikasi apakah project ini benar atau hanya scam nih. Gitu. Kita bisa lihat ya. Jadi kita membuat satu kolam kumpulan informasi untuk para investor, users, project owner, atau dev sekalipun bisa melihat informasi dari sebuah project yang ada di kita, yang ada di Evi gitu loh.
kan permasalahan dari Web3 ini kan semua orang bisa buat project, ya kan? Semua orang bisa launch stock, ya kan? Semua orang juga bisa buat komunitas, atau semua orang juga bisa mengaku bahwa dirinya developer sudah pernah mengerjakan project ini, project itu. Nah, AV datang sebagai verifikator atau kurator. Kita bisa bilang kita mengkurasi data yang ada di Web3, gitu loh. Tugasnya kita itu memverifikasi dari sebuah data yang ada di Web3 era ini, gitu, Bli. Terus kalau ditanya background-nya kita, perusahaannya dari mana? Perusahaan kita headquarter-nya ada di Singapura. Terus tim-tim kita juga remain anonymous, dari developer sampai CEO semua anonymous, karena untuk menjaga ya balik lagi di Web3 era ini kan kita semangatnya tuh kita ngambil dari Bitcoin lah, gitu loh. Ya kan, remain anonymous gitu loh, ya misterius. Kita hanya menyediakan full data untuk para user bisa melihat mandiri, mereka melakukan research mandiri gitu. Sampai sini ada apa lagi, Bli, yang kira-kira mau dijelaskan? Oke, jadi kalau bisa dibilang nih apa ya istilahnya, API ini kayak semacam dia kayak bisa membantu bagi investor khususnya mungkin yang baru untuk men-tracking, men-screening mana project yang potensial, mana project yang scam gitu ya, mana project yang kira-kira bisa sebagai referensi lah buat kita gitu lah bro ya, yang terkoneksi dengan apa kayak semacam analytical lah dia bro ya, analitik gitu. Kemudian yang terkoneksi dengan multi chain, hampir ada 40 blockchain tuh nggak bro? Betul sekali, Bli. Siap. Betul, Bli. Jadi kita sebagai kurator data lah anggapannya begitu. Oke, siap. Wah, ini keren banget nih bro, konsep projectnya nih bro. Benar. Jadi memang kita tuh ya itu balik lagi, memang semua kan asalnya dari resah ya. Salah satu tim kita kan juga ada yang dari China kan. Nah, dari kalau ada yang tahu, market China itu sangat sekali suka sama token-token dengan market cap yang kayak begini nih, yang bisa naik 1.000 gitu. Kita bisa lihat ya, ini dia, tuh kan. Naiknya tuh 1.000% tuh, ngeri banget tuh. Tapi di sisi lain, yang naik 1.000 ini kan belum tentu proyeknya bener, ya nggak? Jadi kalau tim dev saya bilang tuh, ini tuh suatu masalah sebenarnya yang orang tuh pandang sebelah mata loh, gitu. Dibilang kan kayak orang main shitcoin ya udah pasti kayak begitulah, udah resikonya mereka sendiri. Betul, itu kita tahu. Makanya kita hadir sebagai untuk pengurangan resiko dari suatu aktivitas si pembeli shitcoin tersebut lah, trader micin lah kita kalau di Indo nganggapnya. Itu salah satu market kita gitu. Kenapa AV ini ada? Nah, karena itu salah satunya. Gitu. Tapi nggak hanya di situ doang, kita juga memverifikasi project-project. Kayak kalau misalkan kita lihat di Twitternya AV ya. Ini kelihatan ya. Kelihatan kan ini layar Twitter ya. Halo. Tes. Ya, halo bro. Ya, kedengeran ya suaranya ya. Nih kayak kita announce. Ya. Oh, ini putus-putus ya? Kalau sekarang gimana? Tes. Oke, lanjut bro. Ya, kayak begini ya contohnya nih. Salah satu kita juga partnership sama Dex Capital ya, kita juga lihat nih sebelumnya, Dex Capital nih gila, komunitasnya keren lah, yang berpusat
di Bali yang bisa kita bilang tuh pusatnya kripto di Indonesia kan. Nah ini kita juga mengkurasi nih yang kayak komunitas-komunitas gini, kita jadiin partner gitu. Nanti kita juga sensor ya. Iya dong, udah lulus sensor. Kita kayak gitulah bro. Kita kayak apa? KPI ya. KPI dalam kripto. Ya kan? Terus gini lagi Terus bro, kita, mumpung boleh agak-agak ingat nih di benaknya nih. Terus di sini ada toolsnya nggak bro? Ada toolsnya nggak untuk mungkin ya pemula kan, teman-teman untuk memudahkan dia aksesnya gitu loh bro. Sama nanti untuk para usernya itu ada member mungkin PPIP atau member biasa apa sama aja bro nanti bro untuk usernya? Oh kalau usernya semua sama kita. Oh semua sama ya? Betul. Kalau untuk user siapapun itu kita boleh transaksi atau boleh pakai platform kita ya. Itu. Jadi semangat desentralisasinya itu. Kita tuh siapapun boleh pakai, bahkan kita itu tidak perlu KYC. Kita hanya perlu bikin wallet gitu. Kita nggak ada KYC. Karena kalau KYC itu kan hanya untuk centralized exchange ya. Mereka butuh data diri, informasi segala macam. Kita tidak butuh. Kita hanya butuh wallet. Jadi wallet itu as a identity dari suatu user itu. Mau tua, mau muda, mau perempuan, mau laki, siapapun bisa pakai itu. Gitu. Dengan halnya sama, siapapun bisa listing di AV. Kayak tadi saya bilang contohnya ini yang Coin Zero, dia udah di Uniswap, ya kan? Segala project yang listing di Uniswap itu langsung list di tempat kita juga, ya enggak? Jadi siapapun boleh buat project, siapapun boleh bikin project, siapapun boleh melihat data dari project tersebut. Itu semangat desentralisasi yang kita bawa lah, visinya kita gitu loh. Tapi memang kita harus akuin itu bagai pisau bermata dua. Kenapa? Karena kita juga menyediakan kolam. Kalau saya bisa jujur, kita juga menyediakan kolam untuk para project-project token yang scam atau rug pull. Makanya itu kita mengurangi resikonya dengan fitur risk check tersebut. Fitur risk check ini dengan segala informasi yang ada. Seperti salah satu contohnya ini sudah direview, at least dia 80% sudah aman, tapi 20% masih tidak aman. Karena kenapa? Kita jujur-jujuran aja, di kripto itu kan memang segala sesuatu bentuk investment, segala sesuatu bentuk aset, itu semua ada risikonya. Contoh, saya berikan contoh yang paling besar, which is Ethereum. Ethereum bisa merubah sistemnya dari proof of works menjadi proof of stakes, di mana yang tadi sebelumnya miner VGA itu bisa mining Ethereum, setelah mereka merubah jadi proof of stake, nggak bisa lagi tuh, ya nggak? It's one of risk investment dong, ya kan? Orang udah beli VGA, mau mining Ethereum, ibaratnya niatnya udah kayak gitu, tapi ternyata dirubah karena dia sistemnya masih kalau kita bilang ya masih ada manajemen dan admin lah, ya nggak sih? Ya, kalau bisa disederhanakan mungkin gini ya kali bro ya. Misalnya ini kayak beli ini baru nih, dia mau masuk project A misalnya. Dengan beli ngeklik aja di aplikasi lo, di link pencariannya sana, otomatis bakal ke-record tuh bro, semua bro. Project A tuh kayak gini nih, anunya, screeningnya. Tuh nggak bla bla bla, smart kontraknya gini, segala macam itu langsung ya otomatis gitu bro ya? Langsung otomatis. Jadi contoh nih, saya kasih contoh ya kayak GameKing nih, ya kan? Beli mau transaksi nih, kayaknya GameKing seru nih buat main iseng-iseng ibaratnya gitu kan. Coba main di Pancake. Dia kan udah listing di Pancake, nah itu udah langsung ke integrasi. Sebenarnya saya mau demoin nih cara
membeli sebuah token dari platform kita. Jadi kita tuh sistemnya kayak jump ke aplikasi lain. Jadi kita loncat ke exchange yang nyambung dari token-token tersebut. Nah, ini kan loncat ke Pancake ya. Begitu. Kan dari sini juga kita bisa lihat infonya, tapi kan kalau Pancake fokusnya ke ini ya, ke transaksi. Pancake fokusnya transaksi, kita fokusnya informasi, begitulah. Kalau kita bisa bikin sederhananya. Oke, siap. Ada tambahan lagi yang mau dijelaskan Om sebelum kita jumping ke Q&A-nya Om? Tambahan lain, sebenarnya sih sayang banget sih ini saya nggak bisa lihatin yang dari smartphone ya, karena fiturnya memang lebih lengkap yang di sana. Terus kita juga punya list di apps yang udah terintegrasi sama kita tuh. Ya, atau mungkin ya, nanti coba gini Om, sambil kita sekarang open Q&A, nanti coba HP-nya itu sambil dicas Om. Coba dong sambil dicas, iya. Karena ada beberapa HP yang kayak gitu, HP juga kayak gitu. Gitu ya? Coba aja iya sambil deh, dicas, siapa tahu mau dia. Sekarang kita open yang Q&A Om ya. Yang tadi yang Om sudah pilih 5 orang sama dari kami. Langsung aja ya Dex Lover teman-teman ya. Seru banget tadi penjelasan dari Bro Jody. Sekarang kita biar lebih seru lagi, kita jumping ke sesi Q&A ya. Yang pertama yang belum ada @Rasam23, ada Bro Rizal. Ada nggak orang yang di sini? Ki sambil pandu Ki. Kita tuh 5 mundur ya, belum ada kita next. Bro Rizal ada 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sepertinya nggak ada ya, Anda lihat ya. Sayang sekali ya. Oke, yang kedua ada Sis Tata, silakan Sis Tata. Halo, wah ini kayaknya memang harus ladies first nih, biar adem sedikit kopinya Bro Jody. boleh. Silakan Sis Tata. Oh, kedengeran nggak ya? Ya. Kedengeran Kak. Lembut banget Bro Jody ya. Oke. Sebentar. Lanjut. Sebentar lagi loading. Itu izin tanya untuk penilaian di Google Play Store itu kan bintang 1. Ya, nah, sih. itu tuh penilaiannya gara-gara setelah saya merasa hilang. Nah, pertanyaan Putus-putus Kak. Kok putus-putus ya suaranya ya Sis Tata ya? Mungkin bisa panjat kali ya biar jernih. Udah jelas belum ya? Tadi sih jelas. Nah, sekarang udah jelas. Oh, iya sinyalnya jelek. Oke, lanjut dari Google Play Store ratingnya jelek, terus Dengar. Nah, itu tuh tentang mereka udah deposit tapi dananya hilang kan. Nah, yang mau saya tanya untuk hal tersebut, apakah pihak AV ini akan melakukan pengembalian dana atau seperti apa ya? Karena kan rating yang ngasih 1 itu banyak banget. Oke. Nah, ini pentingnya saya ngelakuin edukasi ini ya. Penting banget pertanyaannya kata-kata. Emang banyak banget yang nanya, kok saya udah beli koin tertentu, tapi kok nggak masuk gitu ke wallet saya. Jadi kayak misalkan nih kakak beli yang tadi koin-koin tadi itu, ya kan? Selama di BSC scan-nya itu sudah transaksinya berhasil, sudah, dan baik lagi wallet address nggak salah, token address nggak salah, semua benar, itu asetnya tidak hilang. Tapi kenapa tidak muncul di wallet? Alasannya satu, karena token yang dibeli itu harus secara manual token address-nya di-copy ke wallet AV gitu loh. Ini memang kita masih
dengan tim dev juga lagi mau benerin soal ini, jadi nggak langsung auto muncul gitu loh. Ini sebenarnya juga salah satu yang pengen saya demoin dari aplikasi AV ini ya. Gitu. Jadi asetnya itu tidak hilang selama wallet address-nya benar, tujuan token address-nya tuh benar, nggak hilang. Karena kita tuh semua open source, kita tuh peer-to-peer network. Kita pun nggak tahu data-data ibaratnya semua tuh sudah bisa dicek lah pakai Dias. Kalau Binance ya kita cek pakai Dias Scan. Kalau Ethereum kita pakai Ethereum Scan. Kalau Core juga kita pakai Core Scan. Itu semua bisa ke-detect. Tapi memang dari aplikasinya itu kalau misalkan dilihat di dompet di AVI-nya, di av.ai, itu kalau ke wallet yang paling kanan bawah, bisa dilihat di paling kanan atas, di atas aset, itu ada tanda plus. Nah, disitulah ditambahkan token project tersebut. Nanti kalau udah di-copy, di-paste, terus udah langsung ditambahkan ke wallet, nah itu asetnya muncul biasanya kayak gitu. Oh, berarti sama kayak kita di Trust Wallet juga ya, bro. Betul. Ya? Kalau misalnya ini, jadi kita add-nya secara manual juga. Kalau emang nggak di-add, kan otomatis tidak kelihatan, nampak dia, ke-hide dia, kayak gitu ya. Betul. Itu sebenarnya bukan hilang, tapi ke-hide, betul sekali. Oke, clear ya teman-teman ya Dex Lover ya, karena lumayan juga memang kebanyakan memang itu yang jadi kendalanya selama ini loh. Edukasinya belum nyampe kayaknya. Betul, makanya saya lagi gencar-gencarin untuk edukasi, karena gak bisa dipungkiri pertanyaan si Katata itu tuh banyak banget gitu loh. Tapi memang di satu sisi dulu belum ada orang Indonesia yang bisa jelasin. Nah sekarang kan ada saya sama tim saya gitu. Ya. Jadi bisa langsung ke saya aja kalau ada masalah dari AV. Saya open Telegram buat siapapun gitu loh. Bisa sekarang bahkan bisa tanya Dex Capital, tolongin dong konekin saya ke orang AV gitu. Bisa juga. Siap. Oke, thank you bro jawabannya bro. Semoga bisa menjawab. Dari Kak Tata gimana? Sudah clear? Ya, gimana Kak Tata? Apa clear? Apa ada pertanyaan lanjutan? Cukup. Terima kasih. Ya. Thank you ya pertanyaannya ya Sis Tata ya. Ya lumayan bikin adem ya bro. Jadi oke, next. Next ada Bro Jim ya. Bro Jim, Ki bisa dilihat Ki orangnya Ki. Sepertinya nggak ada juga, tak lihat tadi. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya biar adil ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next ada Ed Hasan Hussein. Silakan Om. Ed Hasan Hussein. Ki, silakan Ki. Kalau memang ke mute, di unmute aja Ki. Ada nggak orangnya? Oh, ini dia. Oke, silakan Om Hasan Hussein. Langsung aja Om pertanyaannya. Halo, Om Hasan Hussein. Halo. Mic-nya di open Om. Itu masih di Om. Om Hasan Hussein. Oke, kita hitung lagi ya. Ini orangnya di sini tapi nggak ada suaranya nih. Karena harus wajib open mic dan langsung menanyakan pertanyaannya. Padahal pertanyaannya bagus ini loh, Mas Hanusin loh. 5. Ayo, saya siap nih. 4, 3, 2, 1. Oke, next ada Om Christian. Om Christian, Krisbian. Silakan Om. Malam. Ya, malam. Saya mau bertanya. Ini kan platform A itu kan kayak Dextool ataupun Dextrainer gitu kan. Saya kadang trading di Dex itu baru tahu gitu API kayak platformnya tuh kayak mirip Dextool ataupun Dextrainer. Mungkin bisa nggak dijelasin dari timnya cara memperkenalkan platformnya gitu, entah kayak ada webinar ataupun event-event offline lah gitu, sehingga pengguna-pengguna yang memang
baru ataupun pengguna yang belum pernah pakai API itu bisa pakai gitu. Mungkin ini bisa dijelaskan nggak mengenai hal itu? Oke. Jadi pertanyaannya untuk webinar dan event offline ya? Iya, betul. I see. Betul, saya juga pernah dengar sih itu DevTools dan memang cara kerjanya ya salah satu kompetitor kita lah mungkin bisa dibilang ya, biarpun saya juga belum terlalu kenal sama proyeknya mereka. Bagian lagi, thank you nih referensinya dari Bro ya. Nah, untuk webinar itu memang setelah saya masuk ke AV, melihat itu paling penting edukasi kepada user kita. Sampai saat ini, kolam kita untuk mengedukasi itu hanya di Telegram, Twitter, dan Instagram. Dan melalui dari interaksi secara user to saya lah, atau tim-tim saya. Ya bisa dibilang kita perangkap sebagai customer service juga lah. Itu kita bisa ajarin gitu. Salah satunya juga kita bisa sharing di Telegram AV yang Indonesia itu ada juga. Di situ juga kita kadang-kadang suka mengedukasi dari user-user kita kalau misalkan ada yang bertanya gitu. Tapi di satu sisi juga saya merasa itu belum cukup, makanya saya menggait komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Dex Capital Indo. Karena saya lihat user Indonya banyak dan aktif. Jadi saya pikir kalau daripada saya ajarin satu-satu, kenapa saya nggak kerjasama dengan sebuah komunitas atau beberapa komunitas dan saya bikin event seperti kayak gini, langsung ngobrol bareng gitu loh. Ini salah satu bentuk edukasi yang kita jalankan juga, ya kan? Dan kita juga ada rencana untuk mengadakan event offline. Itu sudah kita planning dengan tim kita. Dan saya juga berharap sih kalau misalkan beli koin ya, buka-buka event offline, ajak-ajak kita juga, kita setuju kok, pengen kok. Gitu bro. Jadi kedepannya fokus kita memang akan mengedukasi user-user kita dari acara offline ataupun online, dari YouTube ataupun dari chat. Itu kita akan improve ke depannya bro. Gitu ya. Jadi ditunggu saja. Di saat itu kalian bebas bertanya ke saya. Oke, siap. Thank you bro Jody pertanyaannya. Gimana bro Christian, sudah bisa menjawab? Oh, mungkin saya satu lagi aja sih, Om Bli, boleh? Siap bro. Ini kan saya ambil contoh kayak investing.com ataupun TradingView. Itu kan platform kayak screening coin atau token gitu, tapi lebih komplit di API gitu. Ada nggak sejenis kayak semacam fitur VIP gitu? Kalau dilihat itu kan TradingView atau investing.com itu kan ada fitur VIP gitu, ada kelebihan. Jika misalkan saya mau join fitur VIP-nya tuh ada kelebihannya gitu. Ada nggak Om API itu yang fitur VIP? Untuk saat ini sih kita masih tidak membedakan users ya bro, karena ya baik lagi semua wallet ya adalah users kita. Semua users yang download aplikasi kita yaitu users kita. Sampai saat ini belum ada. Siapapun boleh tanya dan belum ada kespesialan dari beberapa users tertentu lah. Itu sih. Tapi boleh juga sarannya mungkin nanti saya tambahin VIP. Iya sih, itu apa ya? Kalau ada fitur VIP kan enak juga kan, ada kelebihannya gitu. Kalau dibanding pengguna biasa. Siap, terima kasih. Oke, bro Christian, pertanyaan dan masukannya. Ya nggak apa-apa, bisa di note saja bro. Iya, buat saran. Bagus juga sih sarannya tuh, ada VIP tuh. Kita bikin grup AVP VIP ya. Oke, siap. Oke, thank you. Next ada Om Raditya Radit. Wah, ini kayaknya artis nih mana? Silakan Om Radit.
Selamat malam. Halo, malam. Malam bro. Ya, malam. Langsung aja Bro Radit pertanyaannya. Ya, halo. Ya. Saya mau bertanya, apakah di dalam fitur pencarian DApps sudah bisa menyaring web atau link phishing atau sejenis link-link berbahaya lainnya? Terima kasih. Yes, makasih pertanyaannya. Ini menarik nih, Bro. Jadi karena kan kita tahu ya, sekarang kan banyak banget scammer yang melakukan istilahnya ya penipuan itu melalui web phishing, itu enggak segala macam. Itu aplikasi ini bisa nggak? Tadi kan bisa dia istilahnya kayak men-screening, mengkurator tuh loh. Nah, kalau untuk kayak gini bisa nggak dia mengkurator kira-kira? Masih. Nah, untuk informasinya, yang aplikasi yang listing di AV itu hanya aplikasi yang sudah kita kurasi sebelumnya. Oke. Udah sama-sama dulu sensor juga ya, Bro ya? Betul. Jadi aplikasi itu salah satu users kita, di mana users kita itu adalah project owner, bukan trader atau investor. Dari sini sudah ini ya, agak jelas ya. Jadi memang kita juga nggak langsung masukin aplikasi dari mana kita masukin langsung gitu biar rame, nggak kayak gitu modelnya. Kita yang udah kurasi dulu, kita kurasi aplikasi, karena seperti yang Bro Radit tadi bilang, kan banyak tuh yang link phishing apa segala macam gitu. Betul, kita tahu resikonya, makanya kita tidak main asal masukin link ke dalam fitur di apps kita. Di apps kita itu kan juga ada, kalau dari HP bisa dilihat ya di apps-nya. Itu di apps decentralized app yang udah kita kurasi sebelumnya gitu, Bro Radit. Oke, thank you jawabannya. Gimana Bro Radit? Sudah jelas Ya, ada terima pertanyaan kasih lanjutan? atas jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Yo, sama-sama Bro Radit, thank you. Oke, makin malam makin seru ya. Nggak apa-apa Bro, ambil kopi, ambil minum dulu Bro. Karena ini siap. lebih menggigit lagi nih. Sebelum tak panggilkan penanya berikutnya, ada siapa nih? Ada Om Digital Asset. Silakan Om. Halo, Om Digital. Digital Asset Reborn. Ini ada orangnya, mic-nya tapi nggak buka ya. Kita hitung ya. Hitung aja dulu ya. Oh, udah ya. Halo Ki. Hitung aja beli, kalau nggak nongol ganti yang Kita lain. hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next. Sayang banget loh, padahal bagus pertanyaannya. Oke, next ada Kapten, Jupe, Kapten Bintang. Silakan, Kapten Bintang. Wah, nih. Kapten Bintang. Tadi tak lihat ada sih. Mungkin bisa Ki. Oke, silakan Kapten Bintang. Langsung aja pertanyaannya. Halo, mic-nya di open dulu ya, Kapten Bintang ya. Oke, kita hitung lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, ini kemana nih orangnya nih? Oke, next ada siapa nih? Yumi, silakan. Yum. Silakan, mic-nya sudah di unmute. Ya, silakan halo, Om. Bli. Ya, halo. Halo, ada suara. Ya, udah jelas. Langsung aja Om pertanyaannya Om ya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana sih cara AVI mengatasi kesulitan dalam mengintegrasikan data statistik yang diperoleh dari sumber yang berbeda? Itu aja. Oke, thank you pertanyaannya. Silakan Bro Jody. Karena kan Bro kan bilang tadi bisa terintegrasi dengan 40 blockchain gitu loh. Wah, itu gimana tuh prosesnya tuh Bro? I see. Jadi kalau thank you pertanyaannya sebelumnya di Bro ini ya. Jadi saya jelasin dulu
kalau bagaimana proses integrasi dari sebuah chain ke kita ya. Jadi kalau kita yang pertama kita lakukan itu adalah mencari chain-chain yang user-nya banyak. Gitu loh. Salah satu contohnya seperti BSC, yaitu udah nggak bisa dinilai ya, tidak bisa dipungkiri lagi, sama Ethereum dan Tron itu kan banyak ya usersnya. Terus yang terbaru ini kan kita juga integrasi sama salah satunya yang lagi hot juga tuh di Indonesia tuh Core gitu. Nah itu Core Chain itu kalau saya boleh cerita itu orangnya komunikasi ke kita duluan gitu. Jadi mereka mengajak untuk satu shape bareng, terus kita lihat juga projectnya chainnya bagus, fee-nya murah, usersnya banyak, terus juga untuk ngelisting sebuah project di sana juga dimudahkan gitu loh. Jadi baik lagi tugas kita itu mengkurasi project-project atau chain-chain yang sudah terverifikasi lah dengan adanya users, dengan adanya use case gitu. Nah kalau untuk urusan teknikalnya ya jujur aja saya juga kurang paham karena itu sudah dev to dev ya. Gitu sih Bro Yumi. Oke, thank you Bro jawabannya. Gimana Om? Sudah bisa menjawab Om? Oke, baik, terima kasih. Ya, sama-sama Om. Thank you Om. Oke, next kita panggilkan siapa nih ya? Ada Parto Isbek. Monggo Parto Isbek. Pertanyaannya. Baik, halo. Terima kasih Om. Ya, silakan. Ini sesuai yang di bot tadi ya Om Bli? Iya, wajib. Silakan, Bro. Oh iya. Kalau ada tambahan boleh yang kedua nanti ya. Ada tambahan boleh Bro, mau tanya silakan. Ya ini udah lama penasaran. Ya, yang saya ingin tanyakan itu ini, Evi ini kan sering mengadakan marketing dengan salah satu caranya mengajak pengguna baru dan menawarkan reward stablecoin. Dan ini sudah terjadi di beberapa event sebelumnya itu ternyata yang dipromosikan dengan yang actual rewardnya itu malah tidak sesuai gitu. Misalnya ada 1000 winner list, ternyata yang muncul hanya beberapa gitu. Nah, jadi akhirnya kan ya event-event dari Evi ini kan dianggap memiliki manajemen yang kurang baik gitu saya lihat di beberapa komunitas. Sementara di luar sana, maaf ya saya menyebutkan merek, misalkan gak apa-apa Bro. Thunder Wallet, CoinHub, Hyperpay dan bahkan BigTip pun muncul dengan program marketing yang serupa tapi mereka bisa memanagenya dengan baik ini. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Evi ini mengklarifikasi hal tersebut dan bagaimana program marketing ke depannya supaya label sentimen negatif tadi itu bisa berkurang. Terima kasih. Yes, oke, thank you. Ini pertanyaannya menarik, Bro. Langsung diklarifikasi ya sama sumbernya. Silakan, Bro. Jadi mantap. Ya, ini saya juga waktu itu dapat komplain dari beberapa users Indo sih. Waktu itu pernah ngadain ambassadors program ya, atau referral program gitu. Yang winner listnya memang kita sudah sediakan budgetnya banyak, tapi ternyata pas akhir-akhirnya kok cuma sedikit. Pertanyaannya segitu kan. Kira-kira ini saya klarifikasi nih sekarang. Jadi, ya, pertama, kita itu memberikan link download kepada ambasador-ambasador yang apply ke kita, ya kan? Nah, dari link-link tersebut, itu wallet to wallet ya. Jadi, misalkan wallet beli, invite wallet saya install, saya download TV, dibeli, muncul tuh satu poin, satu download, gitu. Ya kan, itu sudah terotomisasi lah, sudah otomatis. Nah, permasalahannya yang apply kita memang banyak jadi ambasador. Ada berapa tepatnya saya lupa, tapi memang banyak. Tapi pas kita mengkurasi datanya ternyata setelah event selesai, itu banyak kalau kita tuh bilangnya account tuyul beli, gitu loh.
Gimana cara kita bisa bedakan, betul, gimana caranya kita bisa membedakan account tuyul? Simpelnya, salah satu caranya yang kita bisa bocorin di sini, itu adalah dengan IP address yang sama. Jadi contoh, aku invite walletnya HP saya yang lain dengan koneksi yang sama. Gitu loh. Saya buat aja terus wallet sampai 100 misalkan gitu. Iya, betul. Karena tidak susah juga kan dan tidak perlu KYC kan. Ya enggak? Ya. Yang saya bilang tadi itu seperti pisau bermata dua. Salah satunya digunakan oleh ambasador juga begitu. Gitu. Itu klarifikasinya yang saya bisa berikan kepada Dex Capital hari ini pertanyaannya, Bro. Parto is back. Ya. Bro Parto, ya. Lagian lucu juga sih Bro Jody ya. Udah tahu aplikasinya ini udah punya tools, artinya bisa mengkurasi, men-screening juga kan. Ngapain juga dia coba-coba untuk pakai bot akun Nuyul juga kan, pasti ketahuan, enggak Bro? Jadi seperti itu Parto is back. Ada pertanyaan lanjutan? Monggo. Mungkin saran aja ya Om. Oke, silakan. Kalau dari event sebelumnya itu kan, ya saya lihat kan menggunakan platform yang berbasis Web 2 ya, misalnya dari Gleam itu ya, dari yang event sebelumnya itu. Dan itu saya lihat di beberapa komunitas besar, ketika winner list yang keluar itu tidak sesuai dengan yang di awal, owner komunitas itu menyuruh anggotanya itu untuk merating 1 gitu aplikasinya. Saya itu prihatinnya gitu Om. Jadi mungkin kedepannya bisa inilah menggunakan platform Web3 semisal Quest3 gitu loh untuk event-event yang marketing yang selanjutnya gitu. Oke, ada tambahan Bro Jody? Ya, itu memang kita itu memang kita sudah mengimprove sih. Betul kata si Bro Parto. Dulu kita masih pakai Gleam, sekarang kita pakai Quest3. Terus di sisi lain, waktu itu juga salah satu community manager kita, yaitu Bro Varian, kalau ada yang pernah kenal, itu dia juga sudah mengkurasi 2 kali. Jadi contoh misalkan saya komplain nih, kok saya nggak dapat hadiahnya, padahal saya sudah undang 100 sampai 200 orang misalkan gitu, sesuai data yang saya punya. Waktu itu Bro Varian, salah satu community manager kita itu, dia mengkurasi lagi loh datanya. Dia kumpulin lagi, dia buatin formnya lagi, terus dia apply ke dev kita lagi. Jadi di sisi lain, tim kita juga secara manual kita memverifikasi data-data yang sudah diberikan sama user kita tersebut. Jadi kita juga dengerin kok users kita yang komplain seperti itu, dan kita melakukan review sampai 2 kali. Itu sih. Jadi jangan takut kalau misalkan ke depannya ada event-event dan kejadian seperti kayak gitu lagi. Kalian bisa langsung komunikasi ke saya atau community manager kita yang ada di Telegram TV. Tapi bagus banget sarannya Bro Parto. Saya sangat appreciate dan kita pasti selalu improve ke depannya. Gitu loh. Jadi jangan takut lah. Siap. Berarti Parto Isbak nih lulus untuk ikut dari grup PPIP juga ya, Bro ya? Boleh banget, kita lagi cari nih ambasador lagi nih. Waduh, kalau Bitcoin mau juga saya undang lah gitu. Oke. Thank you dari Parto Isbak. Mungkin ada review lagi atau pertanyaan? Apa udah clear? Biar sampai clear nih, mumpung sama perdana di sini, nggak apa-apa lah. Udah ya, Bro ya? Parto Isbak ini sih. Clear ya? Untuk review pengguna itu sebenarnya bagus gitu Om, saya baca-baca itu kan ya. Waktu ada kasus kemarin itu kan sempat komunitas EV itu kan di mute atau dikasih jeda 30 detik per chat itu ya, waktu diserang sama komunitas-komunitas itu. Tapi sebenarnya mereka itu menilai kalau EV ini sebenarnya bagus itu. Cuman mereka kan nggak dapat bonusnya jadi marah gitu. Barisan patah hati ya Bro. Saya mantaunya barisan gitu. Patah hati. Ya padahal kan dengan ukuran 15 MB itu EV ini termasuk banyak fitur dan lancar gitu loh. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelah itu kan mereka itu minimal sekarang udah 50 MB, 70 MB gitu. Jadi untuk HP kelas
spek 1 atau 2 jutaan itu terasa berat gitu. Kalau EV itu lancar-lancar aja sih. Mungkin itu aja sih Om, terima kasih. Oke, siap. Oke, thank you Bro Parto. Ini sepertinya Om Parto ini user juga nih Bro Jody. Sehingga dia familiar, hafal banget nih kelebihan dan kekurangan dari ini dia yang saya butuh. Ya. Bro Parto boleh japri saya nih jadi ambasador kayaknya. Yes, wah, keren. Thank you Bro Jody jawabannya sama Om Parto. Oke, next kita ada all in loss. Silakan Om, all in loss. Wah, ini kayaknya loss terus nih. Biasanya all in win, profit, all in loss. Silakan Om. Ya, malam Om. Itu kan di website dan aplikasinya ada harga real time ya Om ya. Nah, harga real time-nya itu harga real time. Harga real time-nya itu ngambil datanya dari mana Om ya? Nah, lalu jika ada sebuah project ingin tampil di website-nya itu harus daftar dulu atau gimana Om ya? Itu dulu Om. Oke, berarti pertanyaannya Bro all in nih harga real time-nya dari mana nih gitu kan? Ya, betul. Ya kan? Seperti yang saya tadi bilang di awal. Contoh nih, Bro all in bikin token all in. Gitu ya. Terus bikinnya di bawah Binance Smart Chain yang berarti BSC kan. Terus ngelistingnya di PancakeSwap. Nah, kita ngambil data real time harganya dari PancakeSwap itu. Karena PancakeSwap adalah salah satu exchange yang terintegrasi sama kita. Jadi data real time-nya itu dari exchange yang terintegrasi sama kita. Terus pertanyaan kedua, gimana sih cara project mau listing di EV? Bro all in, contoh bikin token all in, ya kan? Terus udah listing di PancakeSwap. Itu bro all in tidak perlu listing lagi di tempat kita karena sudah otomatis langsung naik di EV kita. Karena balik lagi sudah terintegrasi secara real time. Tapi yang seperti saya bilang tadi, tokennya sudah terverifikasi atau belum gitu di EV. Oke. Paham. Kiran tadi juga all in loss juga nanya masalah gini, rencananya ke depannya mau bikin token nggak gitu ya? Iya, itu ada lagi. Ada rencana nggak Om? Karena kan beberapa platform yang mirip-mirip itu kadang bikin token sendiri Om. Untuk sistem pembayaran nanti ada VIP atau apa gitu Om. Waduh, ini banyak orang yang nanya sih. Kayak mau bikin token nggak? Terus sekarang EV udah ada token nggak? Jujur saya bilang sekarang EV belum ada token. Kita pure data platform. Kita pure kurator data. Kita belum ada token. Gitu loh. Untuk kedepannya akan ada token atau enggak, saya nggak bisa bilang. Ya kita sih melihatnya untuk saat ini belum ada misi ke sana sih. Gitu. Karena ya baik lagi kan kalau project ya bukannya bagaimana, cuman yang ada token biasa digangguin lah gitu. Kita sekarang masih fokus ke improve aplikasi dan improve ke integrasi data yang tepat. Gitu. Setuju Om. Pusing Om bikin token Om. Betul nggak? Waduh, kayaknya udah pengalaman nih. Enggak lah. Itu sih. Iya, kita masih fokus di kita dulu sih. Oke, siap. Thank you Bro Jody. Dirasa udah clear ya, all in loss ya. Thank you. Tapi boleh juga sarannya mungkin nanti gue bilang ke tim dev. Nggak, soalnya kan gini Bro, jadi sekarang akhir ini kan banyak nih project-project yang dia bangun fundamentalnya dulu, bangun projectnya dulu. Memang sebenarnya andai kan orang-orang Indonesia tuh dev-devnya belajar dari orang luar, harusnya memang kayak gitu. Ngapain buru-buru mentokenize, mengeluarkan token kalau misalnya fundamental utility dan sumber revenue streamnya belum ada, betul nggak Bro? Mending istilahnya ya bangun dulu kan, istilahnya projectnya menghasilkan dulu, produktif dulu, baru di tokenize kan gitu. Nah sekarang kan banyak kayak gitu Bro. Jadi dia istilahnya bangun dulu, misalnya kayak nanti kedepannya kayak layer 3 namanya apa tuh. Paling kedepannya dia building community dulu, betul nggak? Kemudian dia dapat income dari sana, next pasti dia akan mengeluarkan tokennya juga gitu. Kan banyak kayak gitu Om.
Arbitrum, Ovi, apa semua kan dia bangun proyeknya dulu tuh. Benar. Ya nggak menutup kemungkinan sih, cuman balik lagi ke saya bilang fokusnya sih tetap di platformnya dulu gitu. Seperti yang Blikoin bilang gitu. Fokus di TV-nya dulu lah, proyeknya dulu. Oke, siap. Thank you bro, Jody. Oke, next ada Om Hasan Hussein. Silakan Om Hasan. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Suka saya nih. Silakan Om Hasan. Halo, terima kasih Om Bli. Ya, sama-sama. Bro. Ya, langsung Om. Pertanyaan yang dibuat tadi ya. Ya Om Jo, ini saya perhatikan di webnya Avi sangat banyak proyek baru yang listing ya. Pertanyaan saya itu apa saja cara untuk listing proyek di Avi ya, atau verifikasi yang tadi seperti disebutkan itu. Terus yang terakhir, bagaimana cara efektif menggunakan platform Avi untuk riset proyek NFT yang memiliki potensi besar ke depannya. Terima kasih Om. Oke, thank you pertanyaannya. Monggo Bro Jody. Siap. Sekalian promote. Siap, balik lagi ya. Balik lagi saya jelasin lagi kalau yang di listing itu kalau misalkan Bro sudah listing di exchange yang berintegrasi dengan kita, itu sudah otomatis langsung list di tempat kita. Nah, untuk memverifikasi tokennya, Bro harus berhubungan dengan business development kita, ya kan? Memberikan token project informasi dari token project tersebut, ya kan? Terus memberikan komunitas dari project tersebut, terus memberikan salah satunya kalau yang nggak salah ingat tuh RDC point ya kalau nggak salah. Tapi itu kalau nggak salah untuk di apps deh. Untuk token ya logonya juga, komunitasnya juga, white papernya juga itu untuk melakukan verifikasi. Karena tim kita kan harus balik lagi ya memverifikasi data dari token yang mau ya kita verified. Anggapannya kan kalau kita sudah verified itu salah satu tanggung jawabnya EV juga kan kalau token tersebut terjadi problem. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara menggunakan platform Avi yang efektif untuk screening NFT, ya kan? Di satu sisi kita juga ada NFT yang kita sudah sediakan floor price-nya berapa, jadi sudah dapat informasinya tuh. Terus sudah ada list NFT-nya apa aja yang masuk ke hotlist, terus populer sama trending kita, itu bisa dilihat chart-chartnya. Nanti akan ditambahkan fitur untuk NFT. Nah, terus di NFT juga kita ada risk check seperti di token. Itu bisa dilihat juga gitu loh. Jadi bisa dilihat itu NFT-nya project-nya bagaimana, holders-nya berapa, cap-nya berapa gitu. Bro Hasan ya. Ya, oke. Thank you Bro Jody. Gimana Bro Hasan? Jelas Om Bli. Terus enggak yang pertama Om Bli, untuk verifikasi kan cuma singkat padat tuh penjelasannya. Untuk pembiayaan atau ada nggak verifikasi yang pas seperti game dapatnya itu kayak JG gitu. Kalau di Avi ini gimana prosedurnya ya? Oh oke. Maksudnya ada budgetingnya nggak gitu ya, Bro ya? Betul Om Bli. Oke, thank you. Oh iya, sih. Untuk verifikasi logo itu kita berbayar Bro. Gitu. Dari segi pricing itu bersaing dengan CMC-CG apa mungkin di bawah itu Bro? Soalnya di sini juga banyak developer juga Bro. Kali aja langsung di dulu nanti. Mantap nih. Iya. Kemarin udah ketemu sama Pak Dokter ya Bro Jody? Oh iya sudah. Kalau Pak Dokter udah langsung tanya ke saya. Untuk harga nih saya open di sini, tapi kayaknya nggak enak juga. Langsung DM saya boleh. Oke, siap. Japri aja kayaknya kalau event terbuka nih kurang gimana. Iya, oke. Oke, tadi nego lah. Oke, terima kasih Om. Siap Bro Hasan ya, saya tunggu nih message-nya nih. Waduh. Siap. Oke, next ada Kapten Bintang, silakan. Halo, terima kasih Bli. Ya. Ini Om ada pertanyaan untuk masalah KYC. Kenapa sih Api ini tidak menerapkan sistem KYC untuk menjaga agar transaksi aman untuk semua orang? Itu aja Om, terima kasih. Oke, thank you. Terkait KYC Bro, silakan Bro. KYC ya. KYC itu kan penting memang untuk centralized exchange. Gitu loh. Sedangkan satu, kita bukan exchange. Ya kan?
Kita hanya tempat mengkurasi data dan mengintegrasi data, informasi. Kita itu tempat menyediakan informasi. Kedua, kita salah satu app yang memang visi kita itu menjaga ada spirit desentralisasi. Nah, kita tidak perlu ribet-ribet orang pakai KTP segala macam dikurasi pakai bank, karena kita juga tidak menyediakan fasilitas itu. Kita menyediakan ya, kita ke payment gateway kita juga udah ada partneran dengan MoonPay kan, tapi ya itu urusannya dengan MoonPay aja, kita enggak, karena kita membawa spirit desentralisasi itu. Siapapun boleh menggunakan EVI, siapapun boleh listing di EVI gitu loh, siapapun dan apapun proyeknya, mau dia proyek game, NFT, DeFi, apapun gitu bro. Oke, thank you bro Jody jawabannya. Oke, thank you. Ya. Thank you Bli, Jody. Ya, sama-sama. Iya bro. Oke, penanya terakhir dari Om Febriansyah. Silakan Om Febriansyah. Halo Om Febriansyah. Halo Om, selamat malam. Ya, malam. Ya, yang ingin saya tanyakan gini Om, bagaimana cara API menyediakan manajemen data, desentralisasi, dan solusi pertukaran yang aman, transparan, dan dapat diakses oleh semua orang, dengan terus meningkatkan platform API dan membangun kemitraan strategis dan terlibat dengan komunitas. Bagaimana cara tim API memberikan solusi dan yang berharga dan inovatif untuk pengelolaan dan pertukaran data? Oke, mantap. Silakan menggigit pertanyaan. Oke ya. Thank you bro, pertanyaannya bro Febriansyah. Jadi pertanyaan pertama itu bagaimana caranya menyediakan data yang terbuka ya, bisa semua orang bisa lihat ya, ya gitu kan ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, itu kita itu hanya tempat menyediakan data, ya kan, dimana kita sudah terintegrasi dengan exchange yang ternama lah, seperti salah satunya salah duanya Pancake dan Uni, gitu loh. Transaksi yang terjadi itu kan di exchange Pancake dan Uni tersebut kan, ya enggak? Terus gimana kalau kalian melakukan transfer wallet to token atau kalian melakukan pembelian token, pasti kan ada sebuah transaksi yang hash atau ada token address yang dituju, ya dong. Nah, itu sudah bisa dicek semua di chain yang disediakan. Misalkan bro beli di Pancake, ya kan, dengan chain Binance. Bro mau lihat nih orang transaksinya berapa, ya kan, beli berapa token, di waktu kapan, itu semua sudah bisa dilihat dengan menggunakan fitur yang namanya ESC scan, ya kan. Pasti udah tahu orang-orang kan ibaratnya kalau biasa yang trader tuh udah bisa lihat lah, kayak ibaratnya mutasi rekeningnya kita bisa lihat, semua orang bisa lihat selama dia tahu walletnya, dia tahu transaction hash-nya atau salah satu dari, jadi sudah open source, semua orang bisa lihat gitu, dan nggak ada yang kita tutup-tutupin gitu. Dan memang nggak bisa juga karena kan semua sudah peer-to-peer ya, peer-to-peer network. Terus pertanyaan kedua, apa yang dilakukan dengan strategic partnership ya, kalau saya nggak salah ingat tadi pertanyaannya. Kita itu nggak bisa mungkirin ya, Web3 itu adalah Web3 era itu adalah era di mana komunitas dan kolaborasi itu memegang peran penting dalam sebuah proyek. Kalau di sini saya setuju, salah satu contohnya juga kita bisa lihat sama yang dilakukan oleh Blikoin, menggait proyek-proyek yang sudah terkurasi oleh Bex Capital, ya kan? Mereka sebagai komunitas yang punya people power, user power, mereka saja mengkurasi proyek-proyek yang mana nih, karena itu menyangkut integritinya mereka kan sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah platform, sebagai sebuah kolam untuk para users. Begitu pula dengan ini.
Begitu pula dengan Evi. Evi juga sama. Kita juga mengkurasi siapa partner-partner kita yang akan kita ajak untuk bekerja sama. Contohnya kita kayaknya kita lagi butuh bekerja sama dengan Gen 5, ya kan? Terus sepertinya kita butuh untuk melebarkan sayap di negara ini deh. Kita ngajak proyek lokal proyeknya untuk bekerja sama-sama bareng, komunitas juga kita ajak sama-sama bareng seperti salah satu contoh di Dex Capital ini, ya kan? Karena kita juga Web3 era ini kan membuka akses negara antar negara, orang antar orang dengan begitu masif gitu loh. Kita tuh satu sama lain terkoneksi begitu masif. Nah, menurut saya itu juga penting, jadi kolaborasi dengan partnership local project, local community itu penting. Di satu sisi juga kita memberikan event-event, ya kan, edukasi kepada user-user kita melalui komunitas kita. Itu Febri ya. Oke, thank you bro Jody. Udah clear ya bro ya. Ya, terima kasih Om. Terima kasih atas Ya, waktunya. sama-sama Om. Sama-sama, thank you pertanyaan itu. Ya, mungkin sebelum closing statement dari Bro Jody, mungkin dari Om Jimmy ada review atau mungkin pertanyaan, silakan Om Jimmy. Malam Om Li. Malam. Om Jadi boleh bro, malam. Gimana kabarnya? Baik bro. Halo Om. Yes, lanjut. Oh, ini saya tadi dengar kan ada beberapa komplain ya kayaknya ya. Langsung. Betul. Oh. Jadi mungkin sih ya, saya nggak tahu. Kalau event itu untuk Indonesia ya, karena kan ini kan Omnya kan modnya untuk Indonesia ya. Sejarahnya. Ya. Oh, leader ya. Oke, leader Indonesia. Ya. Saya pikir sih daripada ribut-ribut begitu kan, istilahnya ya kita tahu lah di Indonesia gitu ya. Yang salahnya siapa, nggak tahu apa-apa, yang nggak ikutan bisa nyalahin. Itu Indonesia. Oke bro, lanjut. Nah, jadi yang saya tangkap itu mending daripada eventnya gitu kan. Tanya deh dari perusahaan, dari EV itu, Indonesia ini setahun budgetnya berapa gitu. Yang siap dibakar gitu kan, untuk meningkat volume yang diharapkan gitu kan, baik kunjungan dari trader ataupun kunjungan dari project. Dananya itu Om kelola sendiri. Jadi ya saran saya misalnya kayak gini, Om bikin program NFT selama 1 tahun. Yes. Nah, yang benar bisa mau berpartneran atau yang mau menggunakan aplikasinya, nanti di akhir kan ketahuan hasil di akhir. Karena di Indonesia ini saya lihat uang kecil, uang gede nggak diributin, uang kecil pasti ribut. I see. Nah, mending kan istilahnya kayak gini nih, program bulan April depan gitu kan, keluarin 25 atau 100 NFT. Yang rutin pegang sampai bulan Desember, jadi ada sekitar 8 NFT, baru bisa dikasih hadiah. Jadi holders lah ibaratnya gitu ya. Bener. Jadi mau ribut sekarang pun nggak ada masalah. Toh juga yang mereka dapatkan cuma NFT kan. Tapi ketika mereka benar-benar serius nih mau garap, mau invite orang, mau ngajak kolaborasi, kan ketahuan. Nggak bingung juga kan, kamu kerjanya enak. Setuju nggak? I see. Menarik sih bro sarannya. Lanjut bro. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ada ngulik beberapa Web3 juga gitu. Tapi EV itu kurang kerjasama dengan Web3 yang sudah punya nama gitu ya. Sangat disayangkan.
Padahal Web3 itu kolaborasi harusnya. Yes bro, Web3 kolaborasi ya, betul bro. Nah, tapi yang saya lihat EVI ini kurang banyak kolaborasi I see. Mantap. dengan Web3 lain, yang bahkan yang cukup gede gitu namanya. Jadi saya nggak pernah ketemu nih, jujur aja saya nggak pernah ketemu aplikasi EVI. I see. Lanjut bro. Nah, saya pikir sih dua hal itu, kalau Om bisa lakukan sih, ya mungkin pandangan yang tadi, cara orang berpikir juga berbeda. Karena jujur ya, Web3 itu kan mengubah paradigma. Ini dari orang pegang komputer ke orang pegang iPad gitu ya, atau tablet gitu, atau ya dari yang bawa komputer gede, Pentium berapa gitu kan, ke laptop, kan kayak gitu. Dari laptop disrupsi lah ya. ke iPad. Nah, jadi ada orang sudah nyaman di zona itu. Nah, kita kan mau mengubah paradigma. Nah, itu sih yang saya pikir kerja kerasnya di sana. Nah, bagaimana mengefisiensinya ya, yang tadi. Daripada buang-buang duit kecil-kecil tapi sering ya, mending satu kali, tapi kepada orang yang benar-benar kerja, yang mau. Dari saya itu sih, Om Jeffy. Thank you, terima kasih Om Jimmy. Mungkin dari Bro Jody, silakan kalau ada respon dan yang perlu diperjelas lagi, monggo. Ya, siap. Keren banget nih sarannya dari Bro Jimmy ya. Yang pertama, balik lagi soal marketing budget ya, gitu loh. Di sini kan kita juga melakukan yang namanya marketing funneling ya. Memang ya seperti sudah sesuai SOP pada umumnya lah. Kita melakukan pertama ya build community dulu, terus habis itu kita build ambassador, program, silakan habis itu kita mencari project-project yang project lokal yang kita bisa partnership dengan benefit-benefit yang kita tawarkan dan mereka juga provide gitu. Terus juga menarik sekali nih dengan tadi yang Bro Jimmy bilang misalkan project NFT kerjasama sama kita terus langsung jadi holder aja tuh, ya kan? Itu menarik banget tuh buat catatan saya juga nanti kalau misalkan ada project-project ya kita approach yang lain juga untuk ditawarkan dengan model partnership seperti kayak gitu. Menarik dan thank you banget sarannya. Itu menurut saya juga keren banget. Kayaknya Bro Jimmy juga boleh lah nih saya konsultasi soal marketing di Indonesia kayaknya sama Bro Jimmy. Gitu. Jasinko, Bro, ya, jadi ini Om Jimmy ini advisor kami juga di Dex Capital. Makanya terakhir kita pada pasti kita minta opini pendapat beliau lah, ngasih mereka semacam ngasih review, kemudian ngasih insight, ngasih masukan juga yang membangun gitu. Beliau stay di Jakarta, misalnya ada ini boleh nggak sebentar misalnya? Wah boleh banget. Ya kita japri lah hari sini lah, mantep lah Bro Jimmy lah. Itu terus memang bener banget sih Bro Jimmy bilang market Indo itu lumayan menarik ya. Kenapa? Karena seperti yang Bro Jimmy bilang, duit kecil itu diusutin, duit gede malah enggak, ibaratnya gitu. Itu menarik juga pandangannya. Salah satu pandangan yang saya appreciate juga sih. Memang ada yang seperti itu. Tapi kita nggak bisa dipikirin juga users kita itu kan juga dibagi beberapa kelas, ya, dari kelas A, B, C itu juga semua users kita termasuk users, karena nggak bisa dipungkirin, saya nggak bisa pungkirin users itu adalah salah satu aset yang kita punya. Gitu. Oke. Ini nggak terasa 1,5 jam bro, kita di sini luar biasa. Mungkin terakhir dari Bro Jody, silakan closing statementnya buat AMA malam ini, monggo silakan. Oke, wah udah closing 1,5 jam ya, berasa. Pokoknya thank you banget. Ini saya mau share thank you dulu untuk Dex Capital, Bitcoin dan rekan-rekannya yang udah undang saya, perwakilan dari EVI untuk menjelasin produk saya. Thank you banget.
sangat apresiasi dari waktu kalian, pertanyaan kalian, juga pertanyaan dari komunitas penting banget. Semoga malam ini saya bisa kasih edukasi lebih tentang EVI buat kalian. Terus feel free kalau misalkan kalian mau tanya langsung add saya di Telegram atau langsung ke komunitas Indo. Itu juga ada beberapa community manager kita yang bisa bantu menyelesaikan masalah kalian. Itu sekali lagi penutupan dari saya, boleh tak kenal maka tak sayang kan. Jadi ya bolehlah dicoba dulu pakai EVI. Habis dari event ini yang penasaran boleh dicoba-coba dulu. Kalau bingung saya siap untuk menuntun. Thank you bro semua. Oke, sama-sama. Terus mungkin sedikit bro, bisa dijelaskan dikit nggak? Ada campaign nggak untuk pasar Indonesia dari AVI-nya, dan kemudian Telegram Indo kan ada bro ya. Kalau misalnya teman-teman ingin tahu lebih jauh kan bisa nanti join di Telegram AVI Indo ya bro ya. Yes. Ini untuk campaign kita juga lagi programin ya. Kita lagi approach beberapa lokal project juga, project yang di Indo untuk campaign, mau event roadshow atau event online, webinar, ama seperti ini dengan komunitas. Itu kita juga lagi approach, kita lagi ngajak-ngajak lokal project, lokal communities untuk bareng bikin gitu. Karena baik lagi seperti yang Bro Jimmy bilang, kolaborasi itu penting banget untuk di Web3 ini. Saya setuju banget. Makanya kita juga ngajak project-project lain untuk campaign bareng gitu. Jadi boleh kalau dari Blikoin ada referensi ke saya, habis ini kita ngobrol lagi. Oke, siap, pasti bro. Oke, mungkin itu dulu bro ya. Beli tutup ya untuk rangkaian ama malam ini. Thank you sekali lagi Bro Jody sama teman-teman Dexlaper yang sudah partisipasi malam ini. Sampai jumpa di ama-ama berikutnya. Selamat malam, thank you semuanya Bro Jody. Malam, thank you, good night semua. Ya. Om Jody.